Oke, kembali bersama saya, Frater Ois. Saya Frater Pastoral, bertugas di Paroki Stella Maris Bitung, Kevike Tonsea, Keuskupan Manado. Dan sekarang bersama saya, Ketua OMK Paroki Stella Maris Bitung. Saya akan bertanya kepada beliau mengenai Paroki Stella Maris Bitung, terlebih khusus mengenai OMK Paroki Stella Maris Bitung. Dan waktu dan kesempatan saya serahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Iya, terima kasih Frater. Selamat siang sebelumnya teman-teman. Nama saya Alexandro Kojongian dan biasa teman-teman memanggil saya Anong. Kemudian sampai saat ini saya sudah berusia 26 tahun dan kebetulan saya dipercayakan untuk menanggung tanggung jawab sebagai Ketua OMK Paroki Stella Maris Bitung yang berada di Keuskupan Manado. Iya, begitu Frater. Kira-kira sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua OMK Paroki Stella Maris Bitung? Iya, jadi masih seumur jagung ya Fra, karena seingat saya itu saya dilantik pada bulan Agustus tahun 2019. Jadi masih tahun lalu, belum sempat satu tahun Fra. Iya, masih belum sempat 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Belum 1 tahun, ya. Kira-kira apa suka duka selama jadi Ketua OMK? Walaupun belum sampai 1 tahun. Sejauh ini ya Fra. Iya, paling tidak kan punya pengalaman dengan teman-teman kan. Iya. Di dalam organisasi OMK itu kan ya ada yang suka ikut, ada juga yang betul mengundurkan sekali, diri. Kira-kira apa suka duka yang? Kalau sebenarnya sih bicara suka duka ya Fra, agak kurang afdol sebenarnya karena dengan masa jabatan yang masih belum terlalu panjang. Tapi menurut saya sejauh ini yang saya rasakan itu saya kelompokkan sebagai suka, di mana ketika menghadapi berbagai karakter yang sebelumnya belum pernah saya hadapi, itu merupakan suatu tantangan. Dan ketika dapat menanggapi atau dapat menaklukkan karakter-karakter yang berbeda, itu merupakan menurut saya sebuah keberhasilan dan itu merupakan sebuah kesukaan bagi saya, Fra. Dan biasanya kalau bicara suka ya pasti bahagia kan, Fra. Ya, bahagia. Saya pernah ada satu momen setelah pelantikan itu mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kevike Tonsea. Waktu itu nama kegiatannya Kevike Tonsea Youth Fun Competition tahun 2019. Jadi kegiatannya itu cuman dalam lingkup Kevike. Iya, cuma dalam ruang lingkup Kevike dan Kevike Tonsea mempunyai 9 paroki. Oh iya. Dan Paroki Stella Maris Bitung termasuk di dalamnya. Jadi waktu itu dilaksanakan sebuah perlombaan dengan konsep yang fun, akan tetapi tetap berkompetisi dengan baik. Nah, ada sebuah kebanggaan bagi saya karena kemarin waktu mengikuti kegiatan perlombaan tersebut, bukan mulai dari nol sih, Fra, tapi kayaknya untuk merebuild, membangun kembali OMK Paroki Stella Maris Bitung itu merupakan sebuah tantangan di mana sudah ada beberapa anggota-anggota dengan talent yang sudah terbentuk dengan baik. Itu sudah berlanjut ke jenjang selanjutnya, sudah bukan OMK lagi tetapi sudah berkeluarga. Dan ditinggal beberapa teman yang sudah melakukan studi di luar. Iya, jadi merupakan sebuah tantangan untuk merebuild kembali. Dan pada waktu itu ada sebuah perlombaan paduan suara. Sebenarnya OMK Paroki Stella Maris Bitung sudah dapat dikelompokkan, maksudnya sudah dapat diperhitungkan. Akan tetapi pada step ini kita mau merebuild kembali. Jadi dimulai bukan dari nol, tetapi ya at least 10% lah, Fra. 10%. Nah, pada waktu itu kebanyakan dari anggota paduan suara itu anggota yang baru sempat kita jaring untuk masuk bergabung bersama OMK. Dan dengan proses yang betul-betul luar biasa susahnya, kemauan, perjuangan dan keinginan teman-teman untuk mengikuti sebuah perlombaan, menseriusi sebuah perlombaan itu, kebetulan dan memang sebuah hasil tidak akan mengkhianati proses, atau terbalik ya, Fra. Proses tidak akan mengkhianati hasil, begitu. Jadi waktu itu kita mendapatkan juara 2 menjadi runner up di perlombaan paduan suara yang diselenggarakan Katon itu dia.
tingkat kefikepan. tingkat kefikepan dan merupakan sebuah kebanggaan karena dari 31 anggota itu kita hanya mempunyai 9 orang penyanyi yang sudah mempunyai jam terbang yang tinggi bersama OMK, tetapi yang lainnya memang baru ada yang pertama kali bernyanyi, Fra. Dan merupakan sebuah pencapaian bagi saya dan teman-teman pengurus maupun tim kerja untuk mendapatkan hasil yang seperti itu, Fra. Dan waktu itu bahagianya saya tidak dapat diukur lagi. Jadi itu bisa saya kelompokkan sebagai suka. Iya. Dan sejauh ini kalau bicara duka atau yang kurang disenangi ya semuanya belum ada sih, Fra. Karena kalau bicara duka yang maksudnya yang menyedihkan begitu terjadi di OMK sejauh ini belum ada. Karena saya mengelompokkan sebagai tantangan, dan tantangan itu saya rasa tidak perlu disesali, atau kalau tidak berhasil jangan diratapi atau jangan disedihkan, tidak perlu begitu. Jadi sejauh ini belum ada, Fra. Jadi masih banyak bahagianya daripada yang sedih-sedihnya begitu, Fra. Kira-kira apa kekuatan yang membuat Saudara Anong sebagai ketua OMK bisa bertahan sampai saat ini? Kekuatan, ya sebenarnya kalau dari diri sendiri, Fra, pasti ada motivasi ya. Motivasi untuk membuat sebuah development atau perkembangan. Kemudian yang pasti kekuatan yang pertama dari Tuhan lah. Karena berdoa, meminta kekuatan di saat ada masalah-masalah kecil, masalah yang belum pernah saya hadapi sebelumnya, dan kekuatan yang paling utama itu saya rasa dari Tuhan saja, berdoa. Yang kedua, saya ditopang oleh pengurus-pengurus yang begitu luar biasa, di mana ketika saya tidak mampu melakukan sesuatu, ada mereka yang salah satunya Vero. Iya, betul sekali. Ada Vero, ada Acel, ada Rian, itu banyak. Dan betul-betul berterima kasih karena membangun sebuah organisasi kalau cuma satu pribadi saja saya rasa memang belum akan belum akan bagus begitu, Fra. Jadi ya itu salah satu kekuatan, Fra. Baru-baru saya ada dengar informasi katanya pernah jadi ODP, orang dalam pengawasan. Bisa diceritakan kenapa dikatakan jadi ODP? Oke. Jadi ini berarti ODP kita sudah bicara tentang COVID-19 ya, Fra. Oke. Jadi kalau waktu itu saya kan bekerja sebagai wira swasta dan kebetulan sementara merintis bisnis di luar Sulawesi Utara. Saya di Sulawesi Tenggara waktu itu. Kemudian pada tanggal 2 April itu saya balik ke Manado karena ada urusan pekerjaan lainnya di Manado. Jadi sudah di Sulawesi Tenggara, saya balik lagi ke Manado. Nah, waktu itu pas di Manado, tapi pikirnya saya kenapa ODP, kayaknya karena saya transit Makassar. Karena waktu itu menjadi ODP setahu saya berasal dari daerah yang namanya daerah transmisi lokal. Atau daerah yang dimana virus COVID-19 ini sudah zona merah lah begitu, atau istilah zona merah. Iya, jadi kayak virusnya sudah antara manusia ke manusia. Dan waktu saya di Sulawesi Tenggara belum sih, Fra. Cuma saya transit Makassar ada sekitaran 9 sampai 10 jam di bandara. Kemudian saya masuk ke Manado. Dan setelah di Manado ternyata dikelompokkan menjadi ODP, orang dalam pengawasan. Dari Manado ke Tanggari? Bukan, Fra, dari Kendari ke Manado. Dari Sulawesi Tenggara ke Manado. Jadi dikatakan ODP? Iya, katanya begitu. Jadi waktu itu, jadi kalau orang pelaku perjalanan, itu namanya pelaku perjalanan sebenarnya sudah langsung dikelompokkan menjadi ODP. Sebenarnya waktu itu situasinya memang belum separah yang sekarang ya, Fra. Kalau yang sekarang memang sudah agak melonjak, sudah mulai tinggi itu kasus-kasusnya, apalagi yang di Manado, di Sulawesi Utara. Dan waktu itu akhirnya karena saya kan sebenarnya tujuan pulangnya untuk bekerja ya, ada pekerjaan yang harus saya lakukan di sini. Tapi karena ODP itu saya harus mengisolasi mandiri diri saya selama 2 minggu. 14 hari, ya, selama 14 hari. Dan waktu itu terus terang lumayan menyakitkan ya, Fra. Bukan karena diisolasinya, enggak, tetapi interaksi antara saya dan keluarga itu sangat dibatasi. Betul-betul dibatasi, karena kalau
kalau kita review kembali ke belakang, waktu itu saya pulang pas Paskah. Waktu itu Paskah. Jadi ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, kemudian Vigili Paskah dan Paskah. Dan itu saya tidak berinteraksi sama sekali dengan keluarga. Bahkan untuk take a picture, maksudnya foto untuk hari besar, biasanya kan kalau keluarga pasti ada foto di hari besar kan. Nah, waktu itu ada jarak, ada gap antara saya dan orang tua saya begitu. Dan itu betul-betul kayak lucu, Fra. Maksudnya saya anak, ini orang tua begitu, tapi pikirnya saya ya sudah, kalau memang begitu jangan sampai saya yang betul-betul membawa virus kan ya ke rumah. Itu yang saya takut. Jadi waktu itu memang yang bikin agak sedih, agak galut itu, Fra. Jadi ada gap antara saya dan keluarga. Begitu. Jadi itu pengalaman yang lumayan menarik sih, Fra, waktu itu sebenarnya. Ya, itulah pengalaman pernah jadi ODP. Ya kita tahu kan sekarang ya situasi wabah virus kan belum selesai, dan kita sebagai umat khususnya OMK kan berhadapan dengan situasi COVID ini. Iya. Dan belum berakhir. Nah, kira-kira bagaimana sikap OMK sejauh pengalaman ketua OMK melihat teman-teman menghadapi COVID ini? Iya. Kan biasanya ada pertemuan, ada ibadah, pokoknya yang sifatnya berkumpul. Iya. Tetapi sekarang sudah jarak karena situasi. Kira-kira bagaimana sikap OMK ketika menghadapi suasana-suasana yang ya new normal, baru? Iya. Kalau menurut saya, Fra, saya pribadi, saya akan menyarankan ke teman-teman untuk betul-betul mengikuti apa yang telah dikatakan pemerintah. Apa yang telah dikatakan pemerintah sebenarnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Saya sebagai OMK ataupun sebagai orang tua dan siapapun itu, sudah tanggung jawab kita semua untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Jadi jika kita harus melakukan jeda sedikit untuk tidak melakukan apa-apa, ya sebenarnya it's not problem. Tidak ada masalahnya sama sekali, Fra. Yang penting kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang muda, sebagai siapapun itu, untuk memutus penularan COVID-19. Tetapi dalam hal ini usahakan untuk tidak melupakan identitas kita sebagai orang muda Katolik, ataupun sebagai orang Katolik. Itu menurut saya, karena ketika kita tidak mengikuti suatu persekutuan dengan baik, kadang ada beberapa yang mulai melupakan identitasnya. Bahwa saya adalah seorang Katolik, dan saya seorang Katolik memiliki sebenarnya panduan untuk bertingkah atau panduan untuk bertingkah laku begitu. Karena kalau menurut saya, setiap hal yang saya lakukan itu didasari oleh kasih. Iya. Jadi bagaimana saya tidak melupakan identitas saya sebagai orang Katolik, yaitu mengasihi sesama. Iya. Jadi ketika saya mengasihi, saya pikir, oh iya, saya mengingat bahwa saya orang Katolik. Itu yang tidak apa ya namanya? Itu memang tidak bisa kita lupakan, Fra. Jadi identitas kita sebagai orang Katolik. Jadi kemudian kita bijaksana sih, Fra, menurut saya. Bijak itu harus, memang kalau di umur-umur kita sebagai orang muda, kita masih menapak sebuah jalan untuk menuju kebijaksanaan yang pas seperti orang-orang dewasa lainnya begitu. Akan tetapi untuk menyikapi segala sesuatu seperti yang sekarang ini betul-betul hal baru, Fra. Betul, ini betul-betul hal baru. Saya pun sendiri sebenarnya betul-betul kaget karena pandemi ini terjadi di masa jabatan saya. Dan waktu itu saya sempat berdoa, Tuhan, kenapa ini jadi saat ini? Kenapa tidak dulu-dulu saja begitu? Tapi tidak anggap ini sebagai suatu musibah kan? Sebenarnya bagaimana ya, Fra? Kalau mau dikalimatkan secara Indonesia ya sudah pandemi. Iya kan? Tapi menyikapinya saja, Fra. Kalau menurut saya menyikapinya saja dengan bijak ya, Fra, karena di saat kita tidak dapat menyikapi sesuatu dengan bijak, pasti akan banyak hal buruk yang datang. Kemudian pokoknya kalau menurut saya sikap yang baik adalah bijak untuk menanggapi sebuah jeda dalam persekutuan, tidak berkumpul, tidak melakukan hal secara bersama-sama, ya kita bijak saja. Karena seperti yang saya bilang tadi, menjadi sebuah tanggung jawab kita semua untuk memutus penularan mata rantai virus corona begitu, Fra. Jadi ada waktunya
pada suatu saat nanti kita dapat melakukan persekutuan kita seperti biasanya, akan tetapi untuk yang sekarang karena masih ada karena penularan yang dari droplet lah, inilah itulah, itu memang betul-betul tidak bisa kita kendalikan dengan baik sekarang, Fra. Jadi kalau memang dianjurkan untuk take a gap, untuk menjaga jarak atau apapun itu, untuk tidak melakukan suatu persekutuan, perkumpulan ya, untuk sekarang memang ya kita iakan dulu, akan tetapi memang kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang kita lakukan hari ini, Fra. Jadi ini adalah kegiatan pengembangan yang begitu baik, itu menurut saya. Jadi ketika nanti ada begitulah pokoknya, Fra. Ya cukup tersentuh dan terkesan penjelasan dari Ketua OMK Paroki Stella Maris Bitung. Sebagai kesimpulan terakhir, saya mau bertanya, kira-kira apa pesan yang boleh disampaikan kepada OMK seluruh Indonesia? Pesan dengan situasi sekarang ini. Ya, tidak usah terlalu banyak, yang penting saja tetapi itu bisa dibuat. Kalau menurut saya, ini pesan saya. Mungkin memang saya belum pada porsinya memberikan pesan yang dengan kalimat begitu tinggi, tetapi yang pertama saya akan menganjurkan teman-teman untuk betul-betul mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Itu yang pertama. Kita melakukan kegiatan apa yang harus kita lakukan, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang benar, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, atau protokol kesehatan lainnya. Yang kedua, marilah kita bijak dalam menyikapi sebuah situasi, apalagi situasi yang sekarang ini. Menyusun baik-baik apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita bicarakan, agar apa yang kita lakukan ya pasti sudah sesuai pada arahnya. Maksudnya kita bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Jadi ketika ada suatu hal yang mengharuskan kita mengikuti suatu kegiatan, akan tetapi akan menjadi klaster penularan, berarti kan kita tidak bijak, Fra. Kita malahan memberikan kesempatan virus corona ini masuk ke orang-orang yang lain, begitu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk tetap saling mengasihi. Karena usahakan kasih adalah dasar dari kita bertindak, Fra. Itu saja, karena ketika kasih menjadi dasar kita bertindak, maka semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan jalan apa yang Tuhan berikan. Masih satu lagi, yaitu tetap berdoa. Iya, betul. Tetap berdoa. Untung diingatkan, Fra. Nah, maksudnya iya betul. Sebenarnya mengapa tidak diingatkan untuk berdoa, karena saya pikir berdoa itu sudah hal yang seharusnya dilakukan setiap hari, begitu, Fra. Tidak perlu disampaikan. Iya, tidak perlu disampaikan. Itu memang sebuah keharusan, bukan sebuah Tapi keharusan. mungkin perlu untuk orang yang memang malas berdoa atau tidak pernah berdoa. Betul. Nanti kalau tidak berdoa, nanti disentil Tuhan baru mau sadar kayaknya, Fra. Oke, teman-teman yang sempat menonton sedikit perbincangan kami, semoga bermanfaat dan berguna di situasi pandemik seperti sekarang ini. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus di mana ya saya bisa meluangkan waktu untuk berbincang bersama Ketua OMK, dan semoga ini bermanfaat untuk kehidupan kita, iman kita, gereja, bangsa, dan negara kita. Amin. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.